Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jalan-jalan ya. Itu tempat pabrik. Kita mau ke pantai. Dan alhamdulillah hari ini pulang lagi jam 6. Pulang jam 6. 12 disik. Nah, saya mau jalan-jalan ke pantai. Tapi di sini juga aku akan membahas sesuatu. Di sebelah belakang saya itu pabrik tempat saya bekerja, pusat ya. Nah, sedikit gelap, mungkin dari sini agak terang. Nah teman-teman, ada banyak sekali yang nanyakan terkait Mas pilih fishing atau manufaktur. Berat di mana sih? Berat di manufaktur atau kerja di fishing? Kerja di fishing atau manufaktur yang paling berat ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Di belakang ada Yuda, di depan ada Mas Abdul. Nah, di sini saya akan membahas terkait fishing dan juga manufaktur buat kalian semuanya yang baru saja mengenal G2G. Tentunya teman-teman yang sudah kenal dengan G2G pasti sudah tahu bagaimana fishing dan juga bagaimana manufaktur, ya, manufaktur. Berbagai media sosial sudah menjelaskan dari video teman-teman bahwa fishing itu jauh lebih berat dibandingkan manufaktur. Tapi teman-teman, ada juga manufaktur yang kerjanya berat di pabrik peleburan, pabrik zero, ada juga pabrik degasting. Degasting ada yang berat, ada juga yang ringan. Ada juga pabrik yang seperti gerinda besar itu juga berat. Nah, ada pabrik yang jackhammer itu juga berat. Fishing ada juga yang ringan. Nah, ada juga yang ringan. Nah, kita yang bahas yang pertama di pekerjaan dulu ya, pekerjaannya yang ringan atau berat. Kalau dirasa kalian itu coba-coba, fishing itu akan berat. Tapi kalau kalian sudah minat beneran atau serius bekerja dan serius bekerja di fishing, maksudnya serius gimana ya? Bener-bener mau kerja ya, bener-bener mau kerja, tidak mau coba-coba aja. Coba deh di fishing, nanti siapa tahu kuat. Nah, itu akan nggak kuat. Tapi kalau kalian sudah benar-benar serius bekerja di fishing, kalian akan tetap kuat ya teman-teman. Kalau teman-teman badannya besar, fisiknya kuat, itu belum tentu di fishing kuat ya, belum tentu di fishing kuat. Karena fishing itu banyak macam kerjanya. Ada yang ditambak, ada yang di penangkapan. Nah, ditambak katanya ringan, belum tentu. Ada teman-teman yang ditambak dapat tambak kerang abalon, itu juga nggak kuat, pindah. Ada 3 orang, saya sudah ada buktinya. 3 orang pindah, seniornya pun ikut pindah dan juniornya ikut pindah bareng-bareng. 3 orang ya, itu ada kasusnya ada. Terus untuk ditambak ini tidak semuanya berat, ada juga tambak yang ringan teman-teman, seperti tambak ikan yang nempel di lantai itu ya, yang matanya satu atau gimana ya, itu juga sedikit ada beratnya, ada ringannya. Semua ada plus dan minusnya teman-teman. Sedangkan manufaktur sendiri juga sama, ada yang pekerjaannya berat, ada yang ringan. Nah, jadi plus dan minusnya itu tetap ada teman-teman, baik manufaktur dan juga fishing. Namun jika kalian sudah punya minat kerja baik di manufaktur atau fishing, berat atau ringan itu akan terasa ringan ya. Berat atau ringan kalau kalian sudah niat bekerja, cari duit, itu semuanya akan terasa ringan. Kita toleh belakang dulu. Oke, nggak ada mobil. Kita masuk ke sini. Loh. Nenek samber motor guys. Bentar. Samber motor. Wah. Oke, kita lanjut ya. Teman kita arah ke situ, aku ke sana aja. Nah, sini. Lanjut tentang gaji. Gaji ini kalau dilihat lebih besar manufaktur ya. Banyak lebih besar manufaktur, tapi tidak terkecuali fishing pun juga banyak yang besar. Fishing juga banyak yang mendapatkan gaji 3 juta, 3,5, bahkan bonusannya juga banyak, juga ada. Tergantung sajangnya. Manufaktur pun sama, ada juga yang gaji basic, ada juga yang gajinya dar 4 juta, ada juga yang gajinya tir
cuma 1.700.000 juga ada, 1.800.000 juga ada. Hanya basic aja ya, kerjanya cuman sampai jam 5, jadi 8 jam kerja aja. Nah, terus terkait jam kerja ini juga beda-beda. Kalau manufaktur jam kerjanya ada yang yagan juga, tapi kalau lebih dari 8 jam itu akan dihitung lembur. Melainkan teman-teman kalau kerjanya panjang itu akan dapat tunjangan kerja malam. Kalau malam ya kerjanya panjang, tapi kalau kalian kerjanya cuman 8 jam ya tidak dapat uang lembur. Nah, kalau fishing, ganti ini fishing. Di fishing, nah itu tambah teman-teman. Di depan sana itu tambah, nanti kita ke sana. Nah, kalau di fishing itu jam kerjanya panjang, bisa sampai 18 jam. Ada juga yang sampai 25 jam. Saya punya temen yang kerjanya sampai 25 jam. Nanti kita bahas di video berikutnya. Nah, di fishing jam kerjanya panjang tapi tidak dapat uang lembur, guys. Nah, jadi seperti itu. Jadi kamu jangan kaget nantinya kalau sampai di fishing kerjanya 13 jam, 15 jam, hanya digaji 1.700.000, jangan kaget. Itu sudah biasa dari teman-teman yang baru datang. Tapi kalau sudah pinter, lama naik gaji bisa negosiasi sama Sajang. Nah, itu plus dan minusnya di fishing dan juga manufaktur. Buat kalian yang benar-benar niat di fishing, karena ini ujian pertama fishing ya, manufaktur belum jelas kapan informasinya, tapi ada prediksi di isu-isunya itu bulan Juni ada pendaftaran atau pengumuman ya, pengumuman bulan Juni. Nah, buat kalian yang mau mendaftar besok ini ya, besok camkan, ingat kata-kata saya ya, sekali lagi ingat kata-kata saya, jangan kamu jadikan fishing untuk coba-coba ya. Sekali lagi, jangan kamu jadikan fishing untuk coba-coba, karena kamu nanti kalau setelah sampai sini niat kamu hanya coba-coba, yakin kamu pasti minta pindah dalam kurun waktu kurang dari 1 minggu. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan terkait pilih fishing atau manufaktur. Lebih berat fishing atau manufaktur, lebih besar manufaktur atau fishing gajinya, itu sudah saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada teman-teman yang lebih tahu, monggo silahkan komen di kolom komentar. Nah, terima kasih. Kita jalan ke sana. Aku mau menuju ke pelabuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Annyeonghaseyo.